Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabar Anda, pemirsa, untuk hari ini? Senang sekali di hari ini kembali hadir saya Eli Prabowo yang bersama Anda. Dan kalau Anda mungkin sempat mencermati apa sih berita terkini yang tengah banyak diperbincangkan. Ini kalau sudah berkaitan dengan Haji Indonesia, persiapan haji di tahun ini. Atau mungkin Anda termasuk masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Timur yang sudah masuk dalam waiting list begitu ya, daftar tunggu untuk bisa berangkat haji di tahun ini. Dan kembali mungkin Anda harus menahan keinginan Anda, harus bersabar dulu karena memang sudah beredar satu kabar kalau memang Indonesia tidak memberangkatkan jamaah haji di tahun ini. Tentunya ini bukan porsi saya untuk bisa memberitakan sedemikian rupa dengan detailnya. Ada narasumber yang luar biasa spesial. Ini yang akan memberikan banyak sekali informasi kepada Anda pemirsa berkaitan dengan keberangkatan atau juga mungkin berkaitan dengan haji Indonesia di tahun 2021 kali ini. Dan sudah bersama dengan saya, beliau adalah PLT Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan beliau juga sekaligus Kabid PHU Kanwil Kemenak Jatim. Jadi memang ini sudah sesuai banget dengan topik kita di hari ini. Sudah bersama dengan saya, beliau adalah Dr. Muhammad Nurul Huda, MPD. Assalamualaikum. Pak Nurul Huda, apa kabar? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kabarnya baik insya Allah, tapi mungkin masyarakat Jawa Timur boleh sedikit agak bersedih gelo ya Pak ya, kalau bahasanya orang Surabaya. Tapi semoga ini adalah yang terbaik begitu kan, dengan kondisi yang ada sekarang. Sebelumnya ini kalau muncul beragam pertanyaan, kenapa ini tidak diberangkatkan pilihan yang ada untuk jamaah haji Indonesia? Sebagai pembuka, Pak Nurul Huda, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada saat ini kita dipertemukan di acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Mbak Eli sudah kita bincang-bincang bersama pada saat ini. Ini tidak lain dan tidak bukan karena kita ini mendapatkan Nurul Huda. Mudah-mudahan Nurul Huda selalu ada di hati kita sehingga kita akan selamat di dunia wa dunia wal akhirah. Baik. Mbak Eli yang kami hormati, tentunya apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama yang mewakili pemerintah bersama dengan Komisi 8 adalah sesuatu yang sudah ditimbang, sudah dipikirkan, kemudian diputuskan. Oke, baik. Berkaitan dengan mengapa seluruh jamaah ini menanti-nanti, mengapa kok haji di Indonesia ini kok tidak berangkat seperti tahun yang lalu. Betul. Tidak lain dan tidak bukan karena kesehatan. Oke, baik. Keselamatan. Yang utama. Keamanan jamaah haji adalah merupakan sesuatu yang harus dilindungi. Hifdun nafas. Maka pemerintah mempunyai kewajiban baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melindungi warganya dan bertanggung jawab terhadap warganya agar tidak terancam dengan situasi dan kondisi yang ada ini. Oke, baik. Itu yang menjadi latar belakang mengapa akhirnya jamaah Indonesia tetap tidak diberangkatkan di tahun ini, begitu ya Pak ya. Pak, ini kalau kita mengikuti perkembangan yang ada beberapa hari sebelum Bapak Menteri mengumumkan kalau jamaah kita tidak berangkat, itu memang sudah terkabarkan kalau Indonesia itu memang tidak mendapatkan jatah kuota. Ini bagaimana? Publik kan akhirnya mencermatinya kita ini nggak dapat jatah kuota atau memang lebih mengutamakan faktor keamanan dan juga kesehatan tadi, Pak Nurul Huda? Terima kasih Mbak Eli. Ini perlu dijelaskan. Kapan kita ini pingin sowan, kita ini pingin bertamu. Yang punya rumah itu Arab Saudi. Arab Saudi ini belum membuka loh Mbak. Apalagi itu di negara lain. Orang yang punya saja belum monggo. Kita sudah mencoba untuk kulon nuwun begitu. Tetapi yang punya rumah belum manggakno begitu. Maka dari itu wong dimanggakno aja tidak kok ada kuota. Ketika itu sudah dimanggakno,
dalam artian itu adalah MOU kedua negara, Indonesia dengan Arab Saudi, barulah di situ ditentukan kuotanya. Pilihan bahasanya berarti yang kurang tepat ya Pak. Jadi tidak benar kalau Indonesia saat ini tidak mendapatkan kuota. Hari ini, mohon maaf, baik, belum ada negara yang diberikan kuota. Karena apa? Saat ini memang belum memberikan akses kepada negara-negara lain kaitan dengan kuota ini. Tapi adakah kemungkinan negara lain itu tadi mendapatkan kuota Pak? Pertanyaannya apakah memang hanya kita yang akhirnya memutuskan seperti ini? Iya. Pertanyaannya kalau itu hanya Indonesia, mengapa 19 negara juga tidak berangkat? Oke. Iya. Tentunya kan apakah di sana juga sama dengan posisi Indonesia? Sama, karena apa? Mereka belum disilahkan untuk masuk di wilayah sana. Mengapa? Karena keselamatan tadi, karena ini masih menjadi-jadinya COVID-19 ini di beberapa negara, apalagi di Arab Saudi hari ini masih kondisi COVID masih terus menjadi-jadi. Nah, dari situlah, iya. Negara lain apa sudah mendeklarasikan sama seperti kita, sudah pasti tidak memberangkatkan jamaah hajinya? Yang di Asia adalah mulai dari Singapura, mulai dari Malaysia, Singapura dan kita begitu ya. Oke, baik. Mohon maaf, Malaysia ini yang ada di media. Ini berarti kan menyalahkan kita, masyarakat menyalahkan kita. Di situ kan bagaimana komunikasi Indonesia dengan Arab Saudi. Terbukti Malaysia mendapatkan tambahan 10.000. Mohon maaf sekali lagi masyarakat. Hari ini Malaysia itu lockdown. Sudah lockdown kok kemudian mendapatkan kuota 10.000. Nggak mungkin. Itu adalah berita di April bulan yang lalu. Maka dari itu hari ini semua negara belum ada yang mendandatangani bersama dengan Arab Saudi berkaitan dengan kuota. Apalagi ada yang Mbak Eli yang lebih mengerikan lagi. Ini rumor yang beredar berkaitan dengan tidak berangkatnya. Perlu saya tanyakan juga Pak, karena itu menjadi headline pemberitaan di beberapa media. Jadi jangan sampai pemirsa juga turut serta menelan mentah-mentah begitu ya, tanpa mendapatkan kejelasan dari narasumber yang tepat. Jadi kalau kabarnya tidak berangkatnya itu karena Indonesia punya hutang, ini lebih mengerikan lagi nih Pak. Ngeri, luar biasa. Bagaimana? Jadi janganlah membuat hoax yang luar biasa. Bagaimana kita ini bisa memberikan kejernihan, kedamaian, ketenteraman kepada jamaah dan kepada masyarakat. Berarti kabar itu sama sekali tidak benar? Sama sekali tidak benar. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sisdirjen, Sekretaris Dirjen PHU, yaitu Bapak Haji Ramadhani Harisman. Ketika kita ini ingin menunaikan ibadah haji, maka di situ harus ada kontrak yang harus segera dibayar. Kontrak segera harus dibayar, tidak ada DP. DP-nya yaitu begitu DP itu kontrak dibayar, barulah muncul yang namanya visa. Kalau seandainya tahun kemarin itu punya, ya nggak mungkin. Wong permasalahannya semuanya kontrak itu sudah dibayar, baru muncullah visa. Nah ini, maka dari itu tidak benar ketika bahwa Indonesia tidak bisa memberangkatkan itu karena tidak kedekatan dengan Arab Saudi. Lobby-lobbynya kurang dekat, kemudian punya hutang dan sebagainya. Sekali lagi, itu adalah tidak benar. Munculnya rumor yang demikian ini apa Pak? Memang putusnya informasi dari pemerintah pusat sampai ke dengan daerah, sampai akhirnya banyak yang berspekulasi tentang pemberitaan itu sendiri, atau karena apa sih menurut Bapak? Memang banyak yang berpendapat ke sana kemari. Penanganan COVID di Indonesia yang kurang bagus dan sebagainya. Kita bayangkan Indonesia memang luar biasa, negara yang paling majemuk, negara yang paling moderasi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ini luar biasa. Indonesia itu luar biasa. Maka dari itu sebetulnya Indonesia itu top, hebat. Jamaah hajinya itu terbanyak. Jamaah hajinya itu terbaik. Jamaah hajinya itu adalah konsumtif.
Betul. Luar biasa. Harusnya itu menjadi prioritas. Pemikiran orang awam akan demikian ya. Betul, dan konsumtif. Karena apa? Di Indonesia itu menjadikan pertimbangan di Arab Saudi. Mengapa jadikan pertimbangan? Ya, Indonesia ini dapat gelar ISO untuk pelaksanaan ibadah haji. Karena apa? Di situ ada kloter, di bawah kloter ada karom, di bawah karom ada karu. Sistem komando inilah yang kemudian diduplikasi oleh negara-negara yang lain yang sama-sama bersekolah studi banding berada di Indonesia. Yang luar biasa lagi, Indonesia menjadi pertimbangan di Arab Saudi di setiap tempat-tempat yang strategis. Di situ mesti ada tulisan 3. 1 bahasa Arab, yang kedua bahasa Inggris, yang ketiga bahasa Indonesia. Itu menandakan Menandakan jamaah kita memang jumlahnya sangat luar biasa. sangat luar biasa. Iya. Baik, baik. Oke, kalau memang beberapa pemberitaan yang berkaitan dengan isu-isu di luar ini sudah terkonfirmasi, yang menjadi pertanyaan saya berikutnya, oke lah kita memang lebih mengutamakan faktor keselamatan dan juga kesehatan begitu ya Pak ya. Dengan mundurnya kembali, ditundanya tahun ini untuk memberangkatkan jamaah haji, ini tentunya juga memunculkan problem baru. Salah satunya adalah menambah daftar panjang. Iya. Antrian jamaah haji. Betul Pak Ali. Ini akan bagaimana ini Pak? Sebelum kita membahas Jawa Timur tentunya. Iya. Problem ini seperti apa menyikapi nantinya Pak? Tentunya kami yang ada di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur adalah penerima dan pelaksana daripada sebuah regulasi. Jawa Timur ini termasuk 5 besar untuk urutan 1 sampai 5 terbesar waiting list-nya. Waiting list-nya di Jawa Timur daftar hari ini masuk di tahun 2052. Masya Allah, 31 tahun. Silakan dihitung berapa usia Anda sekarang. Iya. Dan menanti untuk bisa berangkat. Yang daftar walaupun kondisinya seperti ini Mbak Eli. Baik. Yang daftar luar biasa. Per tahunnya itu 12.000. Per tahunnya itu 12.000. Sehingga waiting list-nya jamaah haji di Jawa Timur itu ada 1.500.000 sekian. Luar biasa. Tidak menyurutkan walaupun kondisinya COVID-19 ini, teman-teman dikasih PHU seluruh Jawa Timur itu tetap menerima pendaftaran ibadah haji dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Oke. Baik, dari sisi penyelenggara, strategi apa Pak yang sudah disiapkan untuk bisa menyikapi problem-problem mundurnya pemberangkatan jamaah haji ini? Kanwil Kemenak Jatim ini sudah berupaya semaksimal mungkin. 1, mengamankan KMA 660, 600